baik. Baik, Pak. Lagi sibuk apa nih, Pak, sekarang? Ya, lagi ini Mbak, lagi bantu-bantu anak-anak. Lagi bantu-bantu ya? Ganggu nggak nih, Pak? Enggak sih. Gimana Mbak? Udah berapa lama nih, Pak, ngelola bank sampah ini? Yang ngelola bank sampah dari pertengahan 2009 sebenarnya, tapi 2009. wacananya 2008 sudah 2008 coba ya? kita buat gitu. Oke. Ini teman-teman warga di sini juga Ya, sebenarnya? ini warga kita, kebetulan mereka ini Karang Taruna semua yang kita berdayakan untuk mengelola sampah. Jadi sampah ini semua dari warga masyarakat ditabung kemari, kemudian di sini dipilah-pilah dan diolah gitu. Pengelolaan bank sampah di sini seperti apa sih, Pak? Ya di sini sebenarnya sampah itu dari warga masyarakat, Dari warga, ya? dari warga nasabah, kita sebut nasabah. Mereka kita kasih karung ya dua untuk sampah organik dan sampah non organik. Kemudian di rumah mereka kita kasih stiker juga Mbak, sebagai apa namanya untuk menunjukkan bahwa mereka itu nasabah kita. Jadi kalau ada petugas kita yang kita sebut teller keliling ya, mereka datang ke warga bawa gerobak. Nanti dia datangkan, kemudian sampah mereka ditabung, ditimbang di hadapan mereka dicatat dalam buku Ditabung, tabungannya. Dan katanya menariknya di sini nih, bank sampah sesuai dengan namanya, warga cuma tidak hanya bisa sekedar meminjam uang, tapi juga bisa nabung sampah nih, Pak ya? Nah, sistem pengelolaannya ntar seperti apa tuh? Ya, jadi mereka nabung sampah, kemudian 1 kilogram sampah itu kita berikan nilai tabungan 1.500. Kalau 5 kilogram sampah berarti mereka sudah punya tabungan 7.500. Nah, kemudian kita juga punya program pemberdayaan ekonomi. Di mana nasabah bank sampah itu bisa pinjam uang tanpa agunan, tanpa bunga, bayar pakai sampah. Wah, nah, gitu. Seperti itu. Ada minimal maksimal nggak warga untuk pinjam uang? Minjem uang. Ya, untuk saat ini kita baru mampu memberikan pinjaman 300.000. Itu pun untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kalau untuk sekedar menambahkan beli televisi nggak kita kasih. Nggak bisa ya? Kalau pedagang boleh, nggak apa-apa. Berarti gitu. kalau misalnya minjem duit 300.000 dibayar dengan sampah, cicilannya. Betul. Oh, seperti itu. Oke. Sejauh ini udah berapa banyak nasabah nih, Pak? Awalnya sih waktu pendirian itu di pertengahan 2009, kita nasabah kita cuma 78 orang, Mbak. Cuma banyak sebenarnya, Pak, 78 orang loh ya. Cuma 3 RT. Cuma 3 RT. Cuma ketika kita sampaikan kepada mereka, ada juga mereka menganggap ini sebuah konsep gila gitu kan, sebuah konsep edan. Sampah kok ditabung, bukan uang gitu kan. Tapi ketika coba kita sampaikan programnya itu, pertama itu ya bagaimana kita untuk menanamkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan supaya lingkungan kita sehat, mereka pun dapat penghasilan uang kan, ada nilai ekonominya. Nah, kemudian dengan pemberdayaan ekonomi mereka juga akhirnya makin lama nasabah makin meningkat dan sekarang nasabahnya sudah lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Itu untuk berapa RW? Bukan hanya RW 9 aja, kita ada RW 8. Ini RW 9 ya Mbak ya, di luar RW 9 itu ada RW 8, juga ada nasabah kita. RW 11, RW 12, bahkan dari Kelapa Gading, itu dengan sistem komunal, mereka juga nasabah kita. Kemudian di sekolah SD 01 ya, Semper Barat, juga dari kelas 1A, kelas 1B, sampai kelas 6A, 6B, mereka jadi nasabah kita. Oh, seperti itu. Iya. Kalau misalnya ada warga nih dari luar Semper Barat mungkin, atau mungkin dari luar Jakarta misalnya, ingin mencoba bergabung nabung, itu bisa, Pak? Ya, bisa aja. Bisa aja ya? Tinggal tergantung bagaimana mekanismenya ya kan. Contoh dari Kelapa Gading. Karena kita kan tidak punya kendaraan untuk angkut ya, kita pakai gerobak. Kan jaraknya sangat jauh. Tapi mereka karena sistem komunal, mereka punya kendaraan tinggal dibawa kemari, dikumpulkan, tabung kemari. Mereka lumayan juga sampai 1 juta sampai 2 juta baru mereka ambil. Nah, semua itu dari sampah gitu. Ini swadaya semua dari masyarakat ya? Ya, kalau kita bicarakan swadaya memang itu kita bersinergi. Jadi semua pihak untuk menangani masalah sampah itu kan secara sistematik dan berkelanjutan secara bersama-sama. Nah, dari warga masyarakat menjadi nasabah inilah mereka sudah berkontribusi ikut membangun bank sampah dan ikut menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan asri. Nah, seperti itu. Nah, ini sesuatu hal yang positif dan patut ditiru nih Pak, sebenarnya sama Pemkot kan lagi permasalahan masalah banjir dan masalah sampah ya. Tapi betul. Untuk pengelolaan bank sampah Pak Nanang di sini sendiri ada bantuan nggak dari Pemkot? Sampai saat ini ya, Bank Sampah Karya Peduli sejak didirikan ini, bahkan kita juara nasional loh Mbak, tahun 2010. Kita menoreh berbagai prestasi juga ya Pak ya? Saya sebagai teladan nasional, dan Semper Barat menjadi juara nasional, itu unggulannya Bank Sampah. Nah, ketika sudah mulai banyak bank sampah ini, ya alhamdulillah saya bersyukur, saya sampai saat ini belum ada bantuan Rp1 pun, baik itu dari bersyukur malah ya, belum ada bantuan ya? Ya, baik dari pemerintah ataupun dari CSR perusahaan-perusahaan swasta, kita belum dapatkan itu. Artinya saya coba membangun kemandirian kepada semua pengelola bank sampah itu.
Oke. Kalau untuk perharinya ini biasanya nasabah-nasabah, warga-warga di sini berapa volume sampah sih dikumpulkan? Satu minggu ini kita pengambilan sampah itu kan seminggu 3 kali, Mbak. Kita sistemnya jemput bola, tapi ada juga nasabah yang memang datang kemari untuk mengantarkan sampah. Nah, satu minggu ini kira-kira 500 sampai 600 kilo. 500 sampai 600 kilo Satu per minggunya. satu minggu. Satu minggu. Nah, kalau 1 ton itu kira-kira sampai hampir 3 ton. Satu bulan hampir 3 ton. Nah, itu belum lagi sampah dari luar. Nah, semuanya kita kelola. Organiknya kita jadikan pupuk ya. Kita ada mesinnya juga. Kemudian kita jual kepada nasabah juga dengan harga yang sangat murah. Kemudian hasil olahan ini, nah semuanya kita terpakai, Mbak. Ini bahkan bekas kemasan-kemasan itu juga nggak jadi sampah. Kita giling dengan mesin crusher, kita jadikan produk daur ulang seperti tas, kemudian sepatu, dompet, tas kamera dan sebagainya. Semuanya dari sampah. Jadi memang proses pengolahannya diawali dari masyarakat memilah dulu ya organik dan non-organik hanya ya. dua jenis saja ya. Kemudian dari sini dipilah-pilah berbagai macam jenis sampah, baru kita olah lagi. Ada persyaratan nggak nasabah misalnya untuk pengumpulan organik berapa, non-organik berapa, atau memang pure semuanya bebas? Ya bebas, sebenarnya tidak ada Bebas, persyaratan seperti itu. Bagi kami, kalau nasabah sudah mulai ada rasa kepedulian, ya memang itu jauh lebih baik ya. Memang awalnya memang sangat sulit. Kita tidak cukup memberikan saran prasaran, tapi bagaimana kita memberikan membangun sikap mental masyarakat ya. Nah, dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi bagaimana juga kita memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat. Nah, nasabah ini salah satu solusinya. Pak Nanang sendiri di sini sebagai pengelola sendiri tunggal atau memang? Saya pendiri Bank Sampah Karya Peduli. Kemudian saya juga kebetulan saya sebagai ketua RW di sini ya. Ketua RW di sini. Dan ketua komunitas sekolah di Semperbat 02 pagi. Oke. Prestasi apa aja sih Pak sudah ditoreh? Ya alhamdulillah saya pribadi ya 2010 saya sebagai teladan nasional. Wow. Diundang ke Istana Presiden 1 minggu dan ikut sidang paripurna juga. Dan kemudian 2013 kemarin saya sebagai penerima penghargaan Anugerah Kalpataru 2013 kemarin. Wow, menarik sekali Pak. Tapi sebenarnya kita potong dulu, kita lanjutkan nanti setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.